Kami datang di Senin Musik, seniornya semua asik. Di sini kami datang mengabdi kepada negeri Ibu Pertiwi. Natkuah rampes dina urang agamaning pare mangsana jumarum telu daun mangsana diayas kede pare kakara nunjuk langit tangga kakara candukut tungkul harai-hai asap samudra kahuripan Nusa Waluya Raja bangsa bahasa negeri wibawa abdi. Adapun sebentuk syukur ilmu yang sempurna pada wujud sejati adalah ilmu padi. Maka saat tunas berisi, ia semakin menunduk, merunduk, ia semakin menebar luas, bagaikan samudra kehidupan. Oke, terima kasih Pak Karinding Nusantara. Tapi suaranya jelas ya? Sangat jelas, sangat jelas. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa Pak namanya Pak? Saya Muklis Ponco. Pak Muklis dan oke, satunya? Oyot Ceko. Pak? Boyot Demetik. Oke, ya Pak, tadi kan kita udah melihat pemaparan materi dari narasumber. Kira-kira Bapak selaku pelaku seni, bagaimana tanggapan Bapak mengenai survei atau posisi di COVID selama pandemi ini? Bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, surveinya sama seperti yang kita di sini alami ya, bahwa dengan terjadinya pandemi ini banyak hal-hal kesulitan untuk dunia seni di kita ya. Apalagi saya untuk online ini harus banyak berusaha. Kemarin coba online nggak pakai mic, suaranya kurang maksimal. Oh iya. Ini punya peralatan baru 2 ini nih. Akhirnya ada manfaatnya sih kalau menurut saya.
setiap musibah yang dikasih Tuhan sama kita pasti ada sebab akibat gitu loh. Ya mungkin ini kesalahan kita juga mungkin lupa akan jati diri kita sendiri. Jadi semua itu saya pikir harus kita hadapi dengan kesabaran. Betul, betul. Di tengah musibah ini kita jangan juga merasa diri kita disusahkan atau menyusahkan diri sendiri, karena musik itu nggak harus dinikmati sama orang lain gitu ya. Dengan adanya pandemi ini kan kita bisa manfaatkan dunia online, karena sebenarnya dunia online itu malah lebih bagus buat kita berkreasi, banyak imajinasi yang akhirnya timbul dari kejadian-kejadian ini, karena beberapa seniman itu karyanya lahir dari kesedihan, dari nestapa, itu kan lebih banyak lebih banyak hati yang keluar ya dari karya itu, dan tidak berharap suatu materi apapun yang nanti ketika karya itu bisa jadi, karena sudah membuat satu penciptaan dari suatu kejadian. Saya pikir itu aja, dan pandemi ini semoga berakhir lah, dan kita dunia seni kita saya pikir akan lebih baik lagi, karena kita sudah bermeditasi berbulan-bulan mendalami karya ini. Kayak gitu aja sih. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada tanggapan dari para narasumber, Kak Olivia, Pak Riki atau Kak Kezia, boleh silahkan. Setuju sekali sih Pak. Jadi di sini kami makanya mengajak diskusi lagi. Misalnya contoh gini ya. Jadi kalau misalnya untuk dunia penyaji ya, biasanya itu harus ada penyajinya, berarti si performer, terus ada medium musik. Mediumnya berarti kita sajikan sesuatu, dan ada pendengarnya, audiensnya. Nah, sekarang ini dengan adanya yang harusnya onsite, terus jadi live dari online ya, jadinya online. Jadinya tuh shifting ya, jadi secara needs-nya itu jadi berbeda sebenarnya. Jadi harusnya yang ada atmosfernya, misalnya kalau misalnya yang penyanyi anggap Raisa lah konsernya. Nah, terus jadi mereka tuh di dalam itu harusnya atmosfer itulah yang membuat suatu pertunjukan seni. Sekarang itu kayaknya hilang begitu saja. Dan jadinya gimana nih, kita shiftingnya tuh harus kayak gimana, dan ya itu ini sih bisa menjadi satu bahan diskusi ya, pasti sangat menarik sekali. Oke, dari Kak Kezia ada tanggapan, atau Pak Riki, boleh kan? Ya, kalau dari saya terima kasih sebelumnya Pak untuk opininya ya, pendapatnya sangat bijak sekali. Memang kalau dari saya, dari segi seorang terapis ya, kebetulan bagian kita lihat di data bagian kesejahteraan mental tadi, kalau kita tanya berdampak atau tidak, berdampak ya, berarti kepada kebiasaan-kebiasaan perilaku kita sehari-hari gitu. Tapi memang salah satu upaya yang bisa dilakukan ya seperti yang Bapak bilang adalah sebenarnya kan pola pikir kita gitu kan. Cara berpikir kita bagaimana berganti dari yang dulunya seperti dipaksa gitu ya, kayak dipaksa dengan keadaan harus seperti ini, kita harus merubah pola pikir. Jadi itu menurut saya setuju sekali gitu. Oke, terima kasih Kak Kezia. Dari Pak Riki, silahkan Pak. Cuman sedikit nambahkan dari yang tadi rekan saya Ibu Olive, karena saya dengan background dari komposisi gitu ya, jadi memang ini yang sebetulnya tadi juga di pertanyaan diskusi itu kan udah sedikit dilontarkan, ini implikasinya apa gitu. Jadi sebetulnya dampak tidak langsung lah atau implikasi ya gitu ya. Jadi ini maaf sebentar ya. Ini dampak tidak langsung yang memang paling tidak misalnya dari yang tadi disebut esensi gitu ya. Jadi misalnya dari penyajian, terus juga misalnya sampai ke komposisi gitu ya. Ini benar-benar memaksa para musisi, pelaku musik ini berpikir ulang lagi begitu ya. Ini sampai ya makanya kita langsung menggunakan kata esensi gitu ya. Ini gimana begini nih? Karena ini perubahannya cukup drastis, dan ini bukan cuma di Indonesia. Jadi saya kontak dengan rekan-rekan yang di luar juga semua sama begitu. Jadi mempertanyakan hal yang sama. Ini gimana ini?
harus kita format ulang atau gimana? Ini tanda tanya besar banget dan PR yang mesti dipikirin sama-sama semuanya. Ya, mungkin kira-kira itu yang nanti mungkin kita bisa diskusikan sama-sama. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Riki. Saya ingatkan lagi ya untuk peserta, kalau mau bertanya boleh isi di kolom chat nama dan nama instansi ya. Jangan lupa untuk isi absen atau presensi di link yang sudah diberikan ya. Oke, untuk sesi tanya jawab ini saya alihkan ke rekan moderator saya, Mas Gredi. Silakan Mas Gredi. Terima kasih Kak Riki. Ini menarik sekali ya. Diskusinya ini, kenapa saya bilang menarik, karena kita bukan hanya ngebahas tentang survei-survei, tapi kita ngomongin ya diri kita sekarang ini gimana sih sebenarnya. Kita yang mengaku sebagai musisi ini gimana sebenarnya. Mungkin juga pemerintah mungkin harus tahu bahwa musisi itu bukan cuma orang yang main alat musik, bukan cuma orang yang misalnya bikin lagu terus dijual, tapi seperti yang dijelaskan Kolif tadi, musisi itu ternyata banyak sekali di dalamnya. Sebenarnya banyak sekali di pertanyaan dari saya, Kak Riki. Kita lempar ke penonton dulu ya. Ya, silakan. Boleh. Silakan. Selamat malam pemateri, Kak Olivia, Kak Kezia, dan Pak Riki. Terima kasih paparannya, sangat menarik sekali. Saya cuma mau tanya sedikit saja satu hal. Hasil survei yang dilakukan sama pihak UPH ini sudah, selain di diskusi ini, sudah dipaparkan ke mana ya? Atau sudah mencoba dipaparkan ke pihak pemerintah seperti instansi terkait yang menangani para pekerja seni ini? Kalau emang sudah, apa ada solusi dari pemerintah? Kalau emang belum, kenapa tidak dicoba dipaparkan? Mungkin ada saran dari pemerintah atau ada jalan keluar dari pemerintah untuk menangani pekerja seni yang terimbas akibat COVID. Terima Itu kasih. saja yang mau saya tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmed. Jadi kalau kita lihat dari tanggalnya ya, jadi kami baru minggu lalu kami nutupnya surveinya, dan baru pas ya untuk 1 minggu kemudian, berarti ini kami coba sosialisasi kepada masyarakat ya gitu ya, setidaknya dengan pihak Sikj gitu, dengan pihak UNJ juga. Tapi ya kedepannya itu kami pastinya ingin ini jangkau sampai ke pemerintah gitu ya, mungkin dari Koalisi Seni Indonesia dulu gitu ya, dari sana terus masuk sampai ke tahap sampai Kemendikbud ya gitu ya. Ya akan tetapi ya kita perlu analisis dulu nih. Nah jadi kami bakal kemungkinan dalam 2 minggu ke depan itu kami menyelesaikan dulu analisisnya. Jadi selain kami outputnya itu adalah kami coba ke penelitian selanjutnya, dan akhirnya kita mau coba ke pemerintah, kami juga akan menulis jurnal sebenarnya. Jadi penelitiannya akan terbit untuk jurnal, cuma jurnal yang mana kemungkinan masih nasional ya, kalau enggak nanti internasional mungkin bakal dicoba gitu. Cuma dari jurnal itu nanti kita bakal coba juga di media massa sebenarnya. Jadi media massa dulu, dan akhirnya ya semoga lah kita bisa menjangkau pemerintah. Kami tahu itu layernya tuh banyak ya, bisa sampai ke atas gitu. Nah ya itu, jadi kami dari sini dulu, dari sosialisasi dulu, terus dan kita pelan-pelan lah naik ke atas. Jadi kami mohon bantuannya juga teman-teman. Gitu. Gimana Kak Ahmed? Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya, tadi ada di kolom komentar nih dari Anissa Larasati Januar. Silakan ditanya. Selamat malam. Malam. Saya Anissa Larasati Januar dari UNJ. Saya mau bertanya, bagaimana kan para musisi kan tidak mungkin mengadakan konser secara offline ya,
kan lagi pandemi gitu kan kebanyakan para musisi itu bisa sistem online. Itu bagaimana mereka bisa survive di tengah pandemi dengan sistem online seperti itu? Kenapa di surveinya itu kebanyakan para musisi itu permasalahannya ada di financial dominannya? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Mungkin Pak Riki ya yang ini. Silakan Pak. Iya, memang ini menjadi satu yang ini concern kami ya. Jadi ketika kita memikirkan topik ini, memang yang terlintas itu apa sih yang menjadi dampak langsung memang gitu ya. Karena itu ya tapi kan kita juga sebutkan juga, makanya saya pribadi juga sebetulnya waktu dalam diskusi dengan rekan-rekan, ini kenapa ya kok kita cuman ini finansial gitu kan ya. Makanya tadi kan saya sempat lontarkan ini sebetulnya ada juga nih implikasi yang dampak tidak langsung begitu kan ya. Jadi misalnya yang ke dalam masuk ke wilayah esensi begitu ya. Jadi sebetulnya sih saya melihat juga enggak selalu cuma di finansial gitu ya. Jadi juga bukan cuma ekonomi aja sebetulnya, karena sampai ke yang implikasi atau dampak tidak langsung itu jadi misalnya ke sistem pembelajaran ya, itu berasa banget ya, khususnya kita yang para dosen gitu ya, itu berasa banget ya gitu. Jadi ada beberapa kelas yang memang ya boleh dibilang dalam tanda kutip nggak jalan begitu. Ya jalan tapi formatnya ya susah gitu ya. Jadi khususnya misalnya kelas-kelas yang besar gitu yang khusus seperti saya megang orkestra gitu ya. Wah itu boleh dibilang cukup setengah mati gitu. Udah dalam 2 semester ini cukup struggle banget begitu. Ya dan itu juga misalnya di dalam diskusi-diskusi dengan rekan-rekan komponis, dengan para artis gitu ya. Ini ya makanya tadi saya bilang ini formatnya atau esensinya kayaknya mesti dipikirin ulang lagi nih semuanya begitu nih. Ya kita nggak tahu COVID ini kapan berakhirnya gitu ya. Ya syukur-syukur akhir tahun ya gitu ya, sehingga masuk 2021 ya udah mulai berangsur normal ya kembali gitu ya. Ya tapi kita nggak tahu gitu dengan Indonesia yang angka ininya naik turun terus gitu kan. Nah, itu dia juga. Jadi kekhawatiran kita begitu ya. Ya mungkin kira-kira seperti itu sih ya gitu ya. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh saya tanya Pak Irfandi? Oh boleh Pak. Silakan Pak Irfandi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam para pemapar. Oke, saya berkaitan dengan psikologi. Saya tadi tertarik sekali dengan pemaparan tentang angka-angka yang dipaparkan oleh Pak Yap ya. Tadi ada angka-angka yang berapa persen kehilangannya, berapa persen kehilangannya. Bahkan yang paling seru pada saat angka paling tinggi justru tanda kutip tidak terdampak karena dia cuma 7%-an. Justru yang terdampak yang 1 juta rupiah ke bawah gitu. Nah sekarang saya mau tanya mengenai psikologi. Bagaimana agar tetap waras? Bagaimana agar tetap waras di masa pandemi ini, terutama pada musisi yang terdampak yang sangat parah tersebut? Bisa dikasih tips and triknya supaya ya kita tetap waras yang pasti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfandi. Mungkin Bu Olive sama Pak Riki saya izin menjawab ya. Untuk menjaga supaya tetap waras. Ini saya tidak bisa memberikan solusi untuk rata semua ya, general. Tapi biasanya pada umumnya, untuk maintain yang pertama harus dilakukan, kita harus sadar diri dulu, self-aware dulu. Self-aware apa? Tadi, apakah kita belakangan ini mengalami perubahan? Perubahan apa? Misalnya pola tidur, pola makan, perubahan mood. Itu harus disadari dulu, diketahui dulu. Nah, benchmarknya apa? Kalau misalnya hanya terjadi perubahan, apakah itu artinya saya terganggu mental saya? Belum tentu. Seberapa besar perubahannya, seberapa berdampak perubahannya. Perubahannya apakah berdampak pada diri sendiri secara negatif, secara signifikan, atau berdampak pada orang lain, misalnya hubungan
saya dengan pasangan misalnya, atau hubungan saya dengan anak itu terganggu. Nah, itu menjadi benchmark. Kalau sudah merugikan diri sendiri dan orang lain, hubungan kita gitu ya, itu artinya berarti sudah ada gangguan. Nah, kemudian cara yang mengatasinya bagaimana? Memang untuk berkonsultasi, mungkin ada, saya akui mungkin ada beberapa pihak yang sempat ngomong juga, Kak, tapi saya terus terang secara finansial saya kesulitan. Saya nggak bisa konsultasi ke profesional. Nah, ini ada beberapa sumber. Jadi setahu saya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menyediakan konsultasi gratis untuk konseling. Kemudian ada juga beberapa platform konseling yang bisa kita cari di media sosial, menyediakan sarana jasa konseling yang dengan harga terjangkau, harga mahasiswa gitulah ya. Karena kita juga tahu mahasiswa terdampak cukup besar juga secara mental juga ya. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa, saya mungkin bisa menyarankan cobalah cari satu orang yang bisa dipercaya untuk sekedar menuangkan isi hati. Hal pertama yang biasanya paling sulit dilakukan orang yang sudah terdampak secara psikologis atau mental adalah untuk reach out ke orang terdekatnya. Motivasinya sudah tidak ada untuk reach out, biasanya sulit. Nah, kalau sudah bisa reach out saja, sekedar mengeluarkan unek-unek, itu harusnya paling tidak sudah, at least sudah membantu sedikit lah gitu, keluar gitu emosinya. Kalau misalnya masih belum membantu, masih perlu sarana ekspresi lain, mungkin bisa perspektifnya memandang musik ya sebagai media yang kita miliki ini bukan maksudnya jadi sebuah sarana tampungan emosi kita, membuat lagu. Atau saya kasih contoh satu trik ya dari terapi musik. Kita kan semua mungkin di sini punya playlist, ya. Mungkin kalau kita punya playlist lagu, kita selama ini hanya asal masukin aja gitu lagu-lagunya. Nah, pernah nggak kita bikin playlist itu secara purposeful, ya, secara memang ada maknanya playlist kita. Misalnya gini, kita saat ini sedang merasa marah. Emosi yang ingin kita tuju adalah merasa fine, merasa baik-baik aja gitu, merasa lebih tenang. Berarti kita fokus dengan emosi marah ini, kemudian kita cari satu lagu yang mungkin melambangkan emosi marah ini. Kemudian kita fokus ke emosi tenang yang ingin kita tuju. Kita cari satu lagu yang melambangkan tenang itu. Kemudian tugas selanjutnya apa? Mencari lagu-lagu di tengahnya yang bisa secara gradual berpindah dari emosi amarah menjadi emosi tenang. Dengan demikian kita sudah menggunakan playlist kita sendiri untuk membantu mood kita itu shift, jadi bukan secara signifikan jadi lebih happy mungkin, tapi setidaknya fine-fine aja gitu loh. Cukup untuk menjalani sehari-hari gitu. Nah, ini mudah-mudahan membantu Pak Irfandi. Terima kasih pertanyaannya. Ya, saya mau lanjut pertanyaan lagi berkaitan dengan barusan. Tadi saya tulis sebagai self-awareness ya. Yang penting itu dulu, self-awareness, apakah kita terganggu atau enggak? Sebenarnya kita terganggu apa enggak? Jadi gini, tidak hanya musisi yang performer, guru juga punya masalah yang mungkin masalahnya sama, cuman dengan kelakuan yang berbeda. Udah gitu. Contohnya gini, pada saat kita work from home, WFH itu mungkin secara ekonomi tidak terganggu. Mungkin, karena kita dibayar per bulan ya, tidak seperti performer. Tapi dengan duduk terus, berjam-jam, setiap hari, etc. dengan kalau tadi Mbak Olivia bilang, kalau lagi perform itu ada auranya, ada nuansanya, kan ngajar juga begitu, Bu ya. Jadi itu satunya, karena kita hampir 7 bulan nih, lumayan pegel pantat ya. Sorry. Terus dengan gangguan ekonomi, otomatis
pada saat tadi dibilang apa namanya coba curhat sama orang lain, coba curhat sama pasangan, curhat sama segala macam. Mau curhatin apa kalau duit nggak ada gitu. Apalagi mau dicurhatin, kita mau bayar listrik ini cuy, gitu kan, dan seterusnya. Nah, terus mungkin ada solusi, mungkin dari UNJ juga dari departemen atau fakultas lain yang berkaitan dengan psikologi bisa membuka. Tapi salah satu sih dari tadi Mbak bilang, kalau pemerintah sudah punya solusi sedikit, terus yuk kita sama-sama yuk yang punya keahlian jadi jasa konsultasi misalnya gitu. Nah, apakah pertanyaan apakah UPH sudah atau bisa menyediakan jasa konsulting secara gratis dan masif gitu? Itu bukan hanya UPH, UNJ juga, dan ya kedokteran yang lain juga. Nah, coba Mbak yang tadi yang guru yang duduk berjam-jam itu dong. Ya, terima kasih Pak Irfandi. Saya setuju. Memang saya sendiri, kita bertiga nih dosen juga ya, Bu Olive, Pak Riki, saya juga dosen, kita merasakan pegel juga gitu kadang-kadang. Jadi apa namanya, mungkin kalau dari saya jangan lupa tadi balik lagi ke sadar diri tadi. Jangan lupa kalau udah berjam-jam duduk, berdiri dulu, stretching dulu. Sempatkan paling nggak 15-30 menit sehari jalan di komplek aja gitu. Jadi nggak gini, karena kita duduk aja ya, duduk seharian gitu ya, itu juga bisa berdampak pada kondisi mental kita. Secara nggak langsung kita mungkin merasa stuck gitu kan, kayak saya nggak bergerak gitu. Tapi dengan kita secara fisik bergerak gitu ya, paling nggak 15-30 menit sehari, kalau bisa 40 menit lebih bagus lagi gitu. Dan nggak usah jauh-jauh, di sekitar komplek aja gitu kan, karena masih ada beberapa daerah PSBB gitu. Itu udah cukup membantu. Dengan kita aktif secara fisik, metabolisme kita juga terbantu. Nah, untuk yang tadi, mungkin saya mau menanggapi sedikit masalah curhat ya Pak Irfandi. Kadang-kadang memang curhat belum tentu menghasilkan solusi yang langsung. Tapi gini Pak, terkadang orang mencari sparring partner untuk curhat itu bukan hanya mencari solusi, tapi sekedar mengeluarkan emosi Pak. Karena gini, emosi kalau misalnya kita pendam di dalam diri, di kepala, di hati ya Pak, itu akhirnya tertimbun kita yang sakit gitu. Dengan kita mengeluarkan, justru itu kita kayak istilahnya tuh kayak pegas, kalau kita tekan kan itu tegang Pak. Dengan kita lepaskan dia rileks sebentar lah gitu. Memang mungkin solusi, ya kalau kita bicara tanya solusi, ini sepertinya masif ya Pak, general gitu, umum. Semua juga butuh solusi gitu. Nah, ini balik lagi, mungkin nanti setelah kita udah mengolah data, hasil coding, kita bisa sebarkan dengan lebih masif, dengan orang yang lebih punya otoritas gitu ya, mungkin bisa lebih ada solusinya gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Irfandi, maaf kalau kurang menjawab. Bagaimana Pak Irfandi? Sepertinya cukup. Kita lempar ke pertanyaan yang lain. Terima kasih Mbak Kezia. Terima kasih. Mungkin cara terakhir Pak Irfandi mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Cara paling terakhir kayaknya itu. Itu nanti, masih muda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Natania Vanessa dari UPH. Silakan Natania Vanessa, kamera dan speakernya dibuka. Ada Natania Vanessa? Halo. Selain itu ada Dikola Kasih. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mana ini? Mohon maaf, itu kami mengisi attendance, Kak, bukan mau bertanya. Maaf. Tadi tulisannya apa? Moderator bilang kalau
mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Ini mungkin Beserta Bung Gredi, tadi ada dari Bu Siti Aisyah mungkin. Ada nggak? Bu dari Siti? Oh iya, Bu Siti Aisyah dari UNES. Nah, silakan Bu. Silakan Bu Siti, dibuka aja kameranya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi memang kalau dampak pandemi menurut saya memang dampak negatifnya banyak ya untuk pekerja seni, juga bagi guru-guru. Saya melihat memang banyak. Tetapi apakah dalam penelitian ini juga selain dampak negatif itu ada diteliti juga dampak positifnya? Karena sebetulnya kalau kita bicara pekerja seni, justru harusnya pekerja kalau secara ekonomi betul. Tetapi kalau untuk kejenuhan dan lain sebagainya, justru dengan seni itu kita bisa mengekspresikan diri sebetulnya. Berarti secara psikologis sebetulnya kalau pekerja seni itu bisa mengatasi secara psikologisnya itu dengan berkarya, dengan memainkan musik dan lain sebagainya itu bisa meluapkan. Tadi tidak perlu misalnya curhat dengan orang, tapi curhatnya kita melakukan kegiatan berkesenian. Nah, apakah tadi saya kembali lagi, apakah dalam penelitian ini juga imbang? Jadi ada yang negatifnya juga ada yang positifnya apa gitu dari dampak ini, dari pandemi ini. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Oke, terima kasih Ibu Siti Aisyah. Mungkin, sorry Pak Riki ya, mau menjawab ya? Boleh, oke. Oke. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya gitu ya. Memang untuk ini seperti yang kami tadi paparkan bahwa penelitian ini memang masih tahap awal gitu ya. Jadi untuk yang tahap awal ini mungkin masih bersifat data collecting, ya memang lebih banyak tekanannya ke ekonomi gitu ya, karena kita lihat itu yang paling signifikan banget. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kita sudah memikirkan juga dampak yang tidak langsung atau implikasinya yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi dan itu mungkin kita akan olah lagi nanti yang di dalam tahap kualitatif gitu ya. Dan saya setuju banget kalau seperti Ibu bilang bahwa dampak pandemi ini ya memang lebih banyak orang melihat secara negatif ya, tapi tetap saya lihat tetap ada yang positif yang seperti Ibu bilang. Jadi misalnya di dalam hal berkarya begitu ya, misalnya untuk penulis lagu, komponis misalnya gitu ya. Kita tahu banyak di dalam catatan sejarah gitu ya. Jadi banyak ada orang-orang yang dalam tanda kutip di dalam kesulitan gitu ya, atau memang di dalam keterbatasan gitu ya. Justru di saat-saat itu banyak lahir karya-karya yang bagus gitu ya. Seperti kita pernah tahu Johann Sebastian Bach sendiri yang dia pernah akan dipenjara rumah kan gitu kan ya, gitu dalam cukup rentang waktu yang cukup lama. Jadi dia kan waktu itu sempat melahirkan karya yang kita tahu ada 2 buku kan, Well Tempered Clavier yang dia tulis, itu kan karya monumental dia gitu ya, menjadi satu karya penting sampai sekarang gitu ya. Jadi saya sendiri percaya akan hal itu gitu. Jadi di dalam semua kesulitan ini mungkin ya seperti tadi dari teman-teman dari Karinding Nusantara juga bilang mungkin tetap ada hikmah positifnya gitu ya. Saya sendiri sebagai komponis optimis banget juga akan hal itu. Jadi tetap harus cari jalan keluar gitu Ibu ya. Gitu kan. Begini Pak, ini berhubungannya begini. Karena selama ini itu bidang seni itu kan dipinggirkan ya. Saya melihat sebetulnya ada kekuatan di dalam bidang seni ini untuk seperti menghadapi masalah ini, orang-orang yang bisa tetap bisa berkarya, kemudian bisa melakukan sesuatu. Nyatanya sekarang ini YouTube makin banyak gitu loh. Karya-karya yang dikeluarkan lewat di YouTube. Berarti maksud saya para pekerja seni ini orang yang tidak putus asa dengan adanya musibah ini gitu. Maksud saya, jadi supaya masyarakat juga tahu oh ternyata dengan pekerja seni ini juga ada hal positifnya gitu ya.
sehingga manusia bisa jadi tidak rentan gitu loh, bukan manusia yang rentan di pekerja seni ini. Saya kira itu. Jadi untuk membangun kepercayaan masyarakat kan sementara ini apa sih kamu kerjaannya? Oh di bidang seni, alah itu kerjaan yang nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah ini maksud saya ke sana arahnya. Terima kasih Pak. Iya. Sorry. Oke, ya, terima kasih juga Bu. Oke, thank you Pak Riki. Kalau maaf Bu Siti, kalau saya boleh nambahin sedikit, tadi saya ada sempat memaparkan data yang bagian kesejahteraan mental ya. Di sini ada dua kategori yang dimana kita coba netral dan ternyata memang seperti motivasi contohnya. Motivasi tidak semua musisi menyatakan bahwa motivasi mereka lebih rendah atau tidak ada perubahan. Menurut datanya ada sebesar 25% musisi yang menyatakan justru motivasi saya lebih tinggi. Nah, gitu, seperti itu. Kemudian dari segi kestabilan mood juga ada pihak-pihak yang menyatakan justru mood saya lebih stabil dari selama pandemi ini. Nah, saya rasa mungkin pengalaman seseorang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang mungkin membutuhkan effort yang lebih tinggi untuk bisa bangkit gitu ya dari kondisi ini. Ada yang mungkin butuh sedikit dorongan. Ada yang mungkin butuh lebih sedikit dorongan gitu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada ini nih. Aldian Caniago Kurniawan. Silakan kepada Pak Aldian untuk. Oke. Thank you Grady, moderator, dan selamat malam kepada Bapak Ibu narasumber. Suara gue jelas nggak? Jelas. Oke, sip. Saya ingin diskusi aja nih Pak. Kira-kira selain solusi untuk kita mencoba jejaring online secara live, mungkin dari pihak pemerintah ya. Kebetulan di sini ada teman kita yang dari Sudin Pariwisata ya, Pak Ahmed. Mungkin di era SBY tahun 2006 kita sempat terkena musibah tsunami. Ya. Dan saya itu sempat pernah dengar, kebetulan ada saudara yang menjadi relawan di sana. Di sana juga dibutuhkan relawan untuk menghibur para korban tsunami. Nah, mungkin ini sebuah batu loncatan untuk pemerintah untuk menggait musisi untuk menghibur mungkin ya para korban COVID mungkin di Wisma Atlet. Dan kebetulan di Wisma Atlet itu ada saudara juga yang terkena positif, dia diisolasi di sana. Di sana mereka beraktivitas seperti biasa, gitu, senam, makan dan segala macam. Nah, mungkin salah satunya bisa dengan memasukkan salah satunya hiburan, gitu. Dan terus untuk diskusi bahan yang pertama dari narasumber, bagaimana cara untuk menjangkau ke seluruh Indonesia ya, kurang lebih begitu ya. Kalau dari saya, gambaran saya pernah tahun 2017 itu diundang sama Sudin Pariwisata daerah Jakarta Pusat. Waktu itu ingin meluncurkan program RPTRA. RPTRA ini sarana untuk masyarakat bisa melakukan kegiatan salah satunya bidang seni. Jadi mereka mengumpulkan para seniman-seniman dan musisi. Nah, saya waktu itu mewakili sebagai guru seni dari sekolah saya. Nah, di situ pihak Sudin berdiskusi soal masalah teknis dan biaya atau gaji yang ingin diberikan kepada si seniman. Nah, mungkin di daerah-daerah lain saya nggak tahu apakah Sudin Pariwisatanya juga menggait seniman untuk membuat RPTRA juga atau hanya di Pemprov DKI Jakarta aja gitu. Nah, mungkin nanti ketika para narasumber sudah bertemu atau dengan diskusi dengan pemerintah, mungkin bisa diobrolkan juga untuk di daerah-daerah lain, bisa nggak dibangun RPTRA seperti yang ada di Pemprov. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya ini untuk Pak Ahmed ya,
Bung Ahmed, ya kira-kira seniman yang dibiayai di RPTRA ini sekarang keadaannya gimana? Apakah tetap dibiayai sama Sudin ataukah Sudin lepas tangan? Mungkin kita juga butuh pencerahan juga dari Pak Ahmed selaku orang Sudin. Mungkin dari saya itu aja. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab ya, tapi saya di sini bukan mewakili pemerintah langsung. Tapi gini, untuk yang masalah RPTRA, untuk di wilayah lain selain DKI Jakarta, masing-masing Dinas Pariwisata dan Kebudayaan punya kebijakan tersendiri. Kebetulan di Jakarta ada ruang publik yang kita gunain buat masyarakat untuk berkreasi, seperti di kesenian atau di olahraga dan lain-lain. Itu memang di-cover sama pemerintah. Dan untuk yang kegiatan pelatihan kesenian di RPTRA sendiri saat ini emang masih jadi tanggung jawab kita. Cuman karena situasi PSBB, kegiatan seni budaya kan harus dihentikan. Tapi program itu tetap jalan setiap tahunnya. Dan yang tadi Bung Aldian bilang kalau misalnya kita mesti mengundang para musisi untuk menghibur para korban COVID kayak di rumah sakit di Wisma Atlet, itu saat ini sepertinya tidak bisa dijalankan karena juga kan kita ada pembatasan sosial dan formatnya itu juga menurut saya juga kurang efisien kalau kita menghibur di pihak rumah sakit, sedangkan juga di rumah sakit fokusnya lebih untuk menyembuhkan. Mungkin ya memang ada hubungannya sih dari sisi kita mencoba ngangkat dari sisi psikologis ya, tapi kalau saya rasa sih menghibur di rumah sakit kayaknya agak tidak bisa dijalankan. Itu saja. Terus apa lagi tadi ya? Udah itu aja, Met, kayaknya, Met. Oke. Terima kasih. Iya. Thank you. Boleh pendapat nih, Bang Glenn? Silakan Pak. Ini Pak Roy ya tadi Pak? Ya. Oh ya, silakan Pak Roy untuk menanggapi Pak. Yang pertama, istilahnya salut ya buat satu penelitian survei gitu yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan data langsung. Nah, hanya betul tadi ada beberapa teman-teman kan mencoba mendorong barangkali survei ini bisa diangkat lagi lebih tinggi lagi. Apa akhirnya ke tempat yang memang nanti bisa dilirik gitu. Begini, ada satu permasalahan yang saya tidak tahu apakah ini juga berlaku seperti tadi kata Pak Ahmad hanya di bagian-bagian tertentu, kota tertentu berlaku. Kelihatannya ada kelemahan dari kita di sini adalah kita tidak punya yang secara mapan gitu ya, organisasi gitu. Kita nggak punya organisasi yang membawa nama seluruh musisi. Barangkali ada asosiasi yang khusus violin, asosiasi tapi nanti di bawah satu organisasi yang penuh. Kalau organisasi itu ada, pasti itu akan didengar oleh pemerintah dan punya punya kekuatan bargaining. Seperti gini, kita lihat aja nih yang sekarang duduk di DPR yang mewakili konstituen orang seni, tapi seni mana yang di sana? Itu kan artis-artis, film, entah apa gitu, tapi yang musik tuh nggak ada gitu di sana. Sehingga sebenarnya dana atau apapun juga di DPR tuh ada mereka yang mewakili itu, tapi dari musik saya nggak tahu kenapa pemusik itu dari dulu jargon yang saya kenalnya pemusik itu egois gitu ya. Jadi dia kalau sudah senang dia sendiri aja gitu, makanya musik yang jadi grup jadi apa itu susah gitu untuk stabil gitu. Apa karena ini? Mudah-mudahan bukan ya. Nah itu, jadi kalau kita punya asosiasi seperti itu, sehingga istilahnya bukan kesejahteraannya, tetapi untuk anggota dari musisi apapun saja itu bisa tertata rapi. Misalkan punya istilahnya apa sih, semacam kayak begini aja. Setahu saya punya ponakan, itu namanya Bimo, alumni UPH juga. Dia untuk jadi musisi jalanan sebelum sekarang dia dipakai di orkestra besar di Paris sana, dia tuh untuk musisi jalanan dia harus punya license atau punya izin begitu ya. Nah di kita ini nggak tahu deh siapa aja mau jadi musisi bisa. Nah jadi begitu kita dapat yang seperti ini kita repot langsung. Tapi menurut saya juga mungkin juga dari beberapa musisi kalau secara pribadi ya ini agak ini lagi kerasa sekali dampaknya. Tetapi orang Indonesia itu orang yang penuh pertolongan gitu ya. Kekeluarganya kuat. Memang sampai sekarang belum ketahuan sekali itu ya seperti apa dampaknya. Tetapi kekeluargaan kita cukup kuat. Tetapi ini nggak cukup. Jadi kita memang perlu ada wadah yang bisa meningkatkan punya kemampuan kita, meningkatkan secara apa istilahnya meleknya gitu ya. Karena begini, jujur ya ini kan
UPH punya konservatori itu bagus ya, boleh katakan. Dulu yang kita kenal cuma di Jogja saja, itu isi. Sekarang ada UPH. Tapi sumbangsinya UPH ini kemana gitu ya? Musisinya, saya sudah tadi malam minggu kemarin saya jam session dengan anak angkatan 2015 baru lulus 3 ya di Bandung sini. Saya dari Bandung, jazz gitu, itu jago-jago semua segala macam. Tetapi untuk mencapai level sana, nah kita boleh tahu aja hampir semua musisi yang kafe apa segala macam kan autodidak gitu ya. Nah kalau ada lembaga ini, itu yang bisa mengatur misalkan kalau mau di kafe itu harus seperti apa gitu. Jadi mereka itu punya usaha untuk sampai di sana gitu. Jadi standarnya dihargai dan juga organisasi itu punya kekuatan yang gini aja sekarang semacam sekarang nih, maaf agak nyempeng. Organisasi buruh itu punya kekuatan yang sekarang kalau menurut katanya Ciptaker agak sedikit mau dibuat tidak punya tentara gitu. Tapi istilahnya kalau punya organisasi itu kita punya daya tawar-menawar ke tempat kafe, ke tempat apa lagi ada standar. Itu saja mungkin kebanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy atas tanggapannya. Wah, ini benar. Mantap banget ya. Pak Roy, pas jadi keponakan Bapak, berarti Bimo itu teman saya Pak. Jadi satu angkatan. Ya, jadi dia sekarang udah di Paris ya. Jadi waktu itu saya ke Jepang, dia ke Prancis waktu itu. Pak Roy, saya setuju sekali Pak. Jadi itu yang sebenarnya kami bertiga ya, Kak Kesha terus Pak Riki. Jadi kami berpikir, kenapa ya? Maksudnya musik Indonesia itu termasuk yang berkualitas sekali. Jadi jangan kita coba bandingkan dengan misalnya Malaysia atau Brunei Darussalam gitu ya. Kita itu masih sebenarnya lebih. Kalau misalnya soal kualitas kita bilangnya. Jadi maksudnya kita punya musik tradisional yang begitu kaya. Kita juga punya Western music ya. Jadi kita bilang misalnya populer gitu, terus jazz gitu. Dan itu semua banyak sekali orang Indonesia yang sebenarnya sudah di luar. Jadi Joy Alexander misalnya ya, mereka justru dihargai di luar. Kita di sini itu jujur saja, kita dari pemerintah kurang mendapat perhatian. Nah, kalau kita tarik kembali, kenapa bisa enggak begitu diperhatikan? Ya satu, kita enggak ada kekuatan, masing-masing pencar, masing. Jadi masih belum ada satu komunitas yang ini semacam ini tadi yang Pak Roy bilang asosiasi buruh ya misalnya, itu kan besar sekali semuanya. Kita tuh mana enggak ada gitu. Nah, terus kita tarik lagi juga, jangan-jangan ya ini pemerintah itu nggak menganggap serius. Kenapa? Ada juga kemungkinan bahwa paradigma bahwa musisi itu kalau sukses itu ya harus jadi artis, ya seperti yang ada di DPR sekarang. Nah, itu sebenarnya itu udah beda banget ya dengan kalau misalnya kita lihat dari cara berpikir gitu ya, apa tujuannya jadi musisi. Kalau misalnya kita lihat dari negara maju. Bapak saya, jadi waktu saya sekolah ya di sana ya, itu khusus untuk yang arts, jadi khusus untuk yang seni. Jadi di sana tuh fakultasnya cuma 2, jadi ada satu yang seni rupa, berarti yang visual, dengan seni yang musik. Nah di sana itu mereka tuh festivalnya itu sangat marak sekali, jadi untuk yang sesuatu yang musik, dan itu didanai oleh pemerintah. Meskipun ada beberapa yang swasta. Jadi berarti pemerintah itu lebih menghargai sebenarnya kalau yang di luar. Mungkin kalau kita tarik lagi, ya ini berhubungan lagi dengan pemikiran misalnya dari Yunani kuno. Kita balik lagi ke Plato, Aristoteles. Mereka bilang bahwa musik itu adalah sesuatu dari kita, di dalam diri kita. Jadi bukan sesuatu yang orang pikir itu musisi adalah untuk menghibur doang. Salah. Sebenarnya itu something yang spiritual, something yang yang terapeutik gitu di dalam diri kita, dan itu dari detak jantung kita sendiri kita sudah bermusik. Nah mungkin hal demikian yang masih belum ya tercapai sampai ke atas gitu. Dan tapi saya rasa dengan misalnya diskusi hari ini kemungkinan, jadi mungkin saja kita bisa mulai dari misalnya pihak UPH dengan UNJ, jadi kita bisa membentuk suatu semacam komunitas lah ya, atau dan akhirnya bisa berujung supaya bersuara sebenarnya untuk pemerintah dan demi kesejahteraan musisi Indonesia yang lebih baik lagi. Itu sih dari saya. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Boleh saya menambahkan sedikit saja. Apakah saya kebetulan dosen di FISIP ya, kebetulan di bidangnya ilmu komunikasi. Itu di kita komunikasi itu ada Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ya, terus ada istilahnya komisariat di daerah-daerah.
Terus kemudian keilmuannya juga secara fakultas juga ada asosiasi yang swasta sama asosiasi yang negeri gitu. Apakah musik itu ada nggak ya seperti itu ya? Jadi kalau itu ada kan bagus, bisa mulai dari situ. Kalau belum ada ya barangkali mulailah dari UPH, mungkin kemudian dengan UNJ ya, di ISI dan mungkin saya nggak tahu ya UNES itu ada musik atau enggak. Seperti gitu barangkali itu hanya usulan aja atau ini ya. Terima kasih. Kalau menjawab ya dari bidang misalnya kalau kita bilang tentang penelitian tentang musik berarti masuknya ke musikologi. Nah, sebenarnya di dunia internasional juga jadi misalnya jurnal dari musikologi itu belum diakreditasi sebagai Scopus. Scopus itu kebanyakan science. Nah, menjadikan apa? Jadi bidang research di music itu jadi di internasional itu ada tapi nggak ada akreditasi yang sampai ke Scopus itu masih belum ada. Jadi masih memang kita itu termasuk kayak minoritas kalau misalnya untuk tahapan penelitian musik. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari akademik ya. Jadi misalnya contoh dari pendidikan musik. Jadi di Amerika itu ada yang namanya National Standard American standar lah gitu. Nah, untuk sebenarnya jadi semacam kayak sertifikasi gitu. Jadi lembaga yang untuk para guru musik. Nah, jadi guru musik itu mereka harus ambil dulu sertifikasi dan akhirnya supaya baru bisa mengajar. Nah, ini di luar negeri, misalnya di negara maju ya, kita mau jadi guru TK aja itu perlu license. Jadi nggak sama kayak kita nih. Jadi ya mungkin itu mungkin sesuatu yang bisa kita kembangkan lagi nanti ke depannya. Itu Pak. Terima kasih Kak Olive. Ingin nambahin untuk Pak Roy. Oh, silakan Pak Al. Ya, Pak Roy, kita punya Dewan Kesenian Jakarta, Pak. Di situ ada divisi tari, divisi musik, teater, dan art. Cuman kalau saya lihat dari aktivitas teman-teman di sana, rata-rata kan mereka seniman ya, Pak. Jadi mereka juganya agak kesusahan juga nih, Pak. Jadi boro-boro mau nampung aspirasi teman-teman juga gitu. Sebenarnya yang harus terlibat juga di sini Dewan Kesenian itu harus meng-hire semuanya. Kalau menurut saya sih gitu. Betul. Iya. Itu ada Ibu Siti kayaknya mau nanya itu. Oh iya, boleh silakan Ibu. Terima kasih. Tadi kalau tanya asosiasi ini kalau pendidik seni itu ada. Dan di sana pendidik seni kebetulan dulu Mbak Burin ya ketuanya, sekarang pindah di UNY, Pak Susilo, alumni musik juga, alumni musik UNJ. Itu ada, jadi di sana ada pendidik, tapi ini hanya pendidik seni, baik yang dari ISI, dari ex-IKIP, ya, swasta dan negeri juga, ini sudah ada. Kita punya dua asosiasi, ada yang asosiasi prodinya, mungkin Bu Olivia ada seninya di sana, ada prodi seninya di UPH. Ya, kami itu program studi seni musik, Fakultas Ilmu Seni. Pendidikan apa murni? Murni, jadi seni musik. Kalau yang pendidikan itu ada asosiasi prodi pendidikan sendera tasik, seni drama, tari dan musik ada. Kebetulan saya pengurus juga. Kalau yang asosiasi pendidik seni ada. Itu juga seluruh Indonesia. Kemudian tadi yang jurnal, kebetulan di UNES, alhamdulillah tahun ini itu dapat Scopus, Bu Olivia. Nah, itu untuk penelitian dan aspirasi seni pertunjukan, termasuk musik juga. Jadi ada seni musik, ada seni tari, drama, semua seni pertunjukan bisa masuk ke Harmonia. Kami punya jurnal yang tahun ini terindeks Scopus. Ya. Itu kemudian tadi kalau untuk keahlian kelihatannya di Bekraf itu ada. Karena untuk menjadi profesional pemain piano itu di Bekraf ada ujiannya dan nanti dapat sertifikat. Ya, penyanyi benar, itu ada. Sertifikasi ada profesi. Iya, sertifikasi profesi di Indonesia itu yang menangani Bekraf dari dinas
pendidikan kalau pariwisata kalau nggak salah di sana yang menangani itu. Saya kira itu penjelasan saya untuk yang ini. Jadi kita, nah kalau spesifik memang kita belum punya ya, yang untuk musik gitu belum punya. Untuk musik yang bisa merangkum baik dari pendidik maupun dari pendidik seni maupun dari pekerja seni. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin setelah diskusi ini berakhir, bisa dibentuk dari kampus-kampus musik terutama ya. Bisa dibentuk asosiasi tersebut. Ya, Biar saya setuju kali kalau ada yang mau membentuk itu nanti. Mungkin ini ke depannya karena dari yang asosiasi AP2 Seni maupun APSI, ini kita membentuk asosiasi ini untuk mewadahi itu. Jadi kita untuk bisa bicara ke atas karena asesor-asesor juga dari seni belum ada. Jadi seperti kurikulum dan lain sebagainya itu nanti arahnya ke sana. Tapi karena asosiasi ini baru berdiri belum lama, kita masih menata organisasi, baru nanti kita bisa membuktikan ke sana. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, selanjutnya dari teman-teman UPH nih, mungkin ada yang ingin bertanya. Teman-teman dari UPH, silakan yang ingin bertanya, langsung aja nyalahin kameranya. Kalau nggak saya tunjuk ya. Itu semua mahasiswa banyak. Harus nurut. Tunjuk aja Kak, tunjuk aja langsung. Tunjuk aja. Oke, silakan Wilma. Aduh, namanya Wilhelmine Maria, silakan. Oke, silakan. Iya, saya senang sekali bisa mendengarkan diskusi seperti ini dan bisa dapat insight yang cukup banyak ya dari teman-teman yang sesama profesi di musik dari kampus-kampus yang lain juga. Jadi nggak cuman satu lingkup aja yang tahu seluk-beluk tentang sebetulnya apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang bisa kita bawa ke depannya melalui musik demi kebaikan masyarakat bersama juga ya. Dan saya setuju sih dengan adanya asosiasi yang mungkin perlu dibentuk, karena saya sendiri merasa kurang adanya komunikasi ke internal kampus ya. Saya kurang tahu apakah ini hanya di UPH saja. Saya beberapa kali mencoba mencari komunitas-komunitas yang mungkin bisa mendukung perkembangan setiap performer, kayak mungkin saya sendiri juga mengambil spesifikasinya di performance ya, jadi saya coba mencari yang mengarahnya ke performance, dan itu rasanya minim sekali ya, bahkan kayak waktu saya cari, saya kayak dapat ya ada judulnya ini, judulnya apa lagi, tapi bagaimana saya bisa ikut terlibat di dalam komunitas itu, atau bagaimana saya terlibat di asosiasi itu, rasanya kurang ada mungkin kurang adanya promosi, mungkin jadi saya rasa mungkin saya bukan lebih bertanya tapi lebih ke memberikan tanggapan atau mungkin saran yang bisa berguna ya. Jadi promosi kepada teman-teman yang memang ingin serius berprofesi di bidang musik, supaya mereka tahu bahwa mereka sebetulnya bisa mendapatkan wadah yang tepat untuk berkembang. Gitu, menurut saya gitu. Oke, terima kasih Kak Maria. Silakan pada narasumber tanggapannya. Menanggapi tanggapan. Pak Riki, silakan, dipersilakan. Iya, mungkin yang tadi yang berkesan gitu ya, yang tadi dari Wilhelmina bilang, yang saya lihat tetap kalau bagi saya pribadi gitu ya, selain kita ada komunitas juga, yang penting ada akses kali gitu ya, gitu, karena kesempatan gitu, kira-kira mungkin kata yang tepat, kesempatan yang dikasih gitu ya. Jadi
memang bukan soal sampai fasilitas atau gimana ya, tapi memang itu termasuk sih gitu. Tapi paling tidak saya banyak di dalam pengalaman saya pribadi gitu, di dalam karir saya khususnya di bidang komposisi gitu ya, yang justru yang berkembang itu karena ada orang-orang yang kasih kesempatan gitu ya. Jadi misalnya dari kerjasama dengan pusat-pusat kebudayaan misalnya gitu ya. Jadi mungkin ya istilahnya sekali lagi bukan soal materi atau gimana, tapi kesempatan yang dikasih itu yang berharga banget menurut saya gitu ya. Soal nanti berkembangnya gimana itu memang itu lain cerita lagi, tapi kesempatan yang dikasih itu yang bagi saya sangat penting begitu ya. Jadi kita boleh punya apapun, tapi kalau kita nggak ada kesempatan untuk menyalurkan itu ya menurut saya juga percuma juga gitu ya. Terus juga tadi menanggapi yang dari Pak Roy gitu ya, jadi ini antara instansi atau antara komunitas gitu ya, mungkin ya kita masih dalam tanda kutip agak eksklusif juga ya masing-masing ya begitu ya gitu. Jadi mungkin ya cobalah kita mau bisa lebih terbuka gitu ya juga terhadap musisi tradisional misalnya begitu kan ya. Mungkin kita masih ada gap kan ini kan ya, dari yang yang background musik barat dengan yang tradisional, sepertinya ya kayaknya ya begitu aja gitu. Mungkin ya kita di komposisi masih mending nih, masih berusaha untuk ngejangkau gitu karena banyak kolaborasi misalnya begitu ya, itu masih mending gitu. Tapi tetap saya sih berharap ya kita lebih bisa terbuka ya, dan mungkin ya harus dimulai dari kita masing-masing ya. Apakah itu akademisi, apakah praktisi begitu ya, jadi kesadaran kita lah langsung ya gitu. Kira-kira sih seperti itu sih tanggapan saya ya. Mungkin menambahkan sedikit Pak Riki, tadi ada poin bagus tadi tentang gap ya. Dan tadi Bu Olive juga menyampaikan bahwa sepertinya di society ini ada sebuah benchmark tertentu bahwa untuk disebut musisi kamu harus jadi certain state gitu, harus jadi artis gitu ya. Nah ini nyata nih yang kita alami di lapangan saat kita mencoba cari responden adalah saat kita mendekati musisi dari kalangan tertentu, mereka malah meresponnya seperti ini, loh Mbak, emangnya saya yang dimaksud dengan musisi ya? Gitu. Nah biasanya kalangan-kalangan seperti ini dari kalangan musisi tradisional, tapi juga ada juga yang saya dapati dari kalangan edukator gitu. Mbak, emang saya disebut musisi ya? Saya nih cuman lulusan sarjana pendidikan musik gitu. Sehingga kami harus jelaskan ulang gitu bahwa ini yang kami maksud musisi di sini itu adalah semua yang menggunakan media musik gitu ya, bermusik dalam berbagai bentuk untuk mencari mata pencarian gitu. Jadi memang gap itu ada sepertinya. Saya nggak tahu memang diset oleh satu kalangan standarnya harus seperti ini, atau kalangan yang dilawannya di sebaliknya juga melihat seperti itu akhirnya jadi kayaknya saya nggak cocok gitu. Nah ini mungkin kita bisa berdiskusi bagaimana nih caranya supaya gap ini bisa tidak terlalu lebar sehingga ada satu kesatuan, mungkin bisa organisasi itu muncul gitu. Ya, terima kasih Kak Kesya, terima kasih. Selanjutnya ini ada dari Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bung Geri, Pak apa Bung ya? Bung aja deh. Kok Geri sih, Gredi. Sebelumnya terima kasih untuk paparannya dari UPH, Mbak Olive, Mbak siapa tadi? Kezia dan Pak Ricky Jaf ya? Ricky Yap. Iya. Tanggapan sih lebih ke tanggapan, cuman nanti pertanyaannya mungkin ya lebih ke kita semua sih. Tanggapannya saya cuma salut sih untuk penelitiannya, dan emang kan kondisi ini, pandemi ini bukan cuman musisi sih sebenarnya ya, hampir seluruh pekerja seni. Terus nggak cuman di Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, pertanyaannya nih, tapi ntar dijawabnya nanti aja. Pertanyaannya, apakah ini masih bisa dikatakan musibah ketika kita semuanya mengalami gitu?
bisa jadi malah bukan musibah kan, bisa jadi justru ini memang akhirnya emang kita harus berubah. Lebih ke situ sih. Kayaknya memang akhirnya kita harus berubah. Terus kalau untuk asosiasi udah ada tapi emang ya gitulah, masih belum guyup sih emang kayaknya kalau musisi ya. Terus itu tadi pertanyaan itu. Ini kan kondisinya ya kita semua mengalami lah, bukan cuma musisi, bukan cuma pekerja seni, tapi karena kita fokus di pekerja seni, semua mengalami apa masih bisa dibilang musibah. Terus itu dulu deh. Itu dulu ya. Kira-kira musibah nggak ya? Atau kalau seandainya memang musibah, kalau musibah itu kan kayaknya saya pernah dengar sih ada satu seniman yang mengatakan, seniman yang mengatakan kalau kayaknya kondisi sekarang itu bukan musibah. Kalau kita anggap musibah, kalau musibah itu kan yang terjadi, misalnya kalau tadi Kak Aldian bilang di Aceh ada musibah tsunami, itu bisa jadi itu musibah karena hanya di Aceh. Tapi sekarang kondisinya seluruh dunia ya kan. Cuma sekarang tinggal Wuhan doang yang udah bisa party-party. Nah kita masih dengan kondisi yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya jadi apa masih bisa dikatakan musibah? Kalau misalnya memang ini musibah ya berarti kita butuh pertolongan. Nah siapa yang bisa menolong kita untuk saat ini kan? Kalau tadi mungkin Kak Aldian menyerangnya atau menanyakannya ke pemerintah, mungkin pemerintah sekarang juga akan bertanya, gue mau ngasih lo apa? Ya kan, pertanyaan itu, pemerintah juga akan balikin, gue mau ngasih lo apa? Gue juga lagi bingung, berarti bukan cuma lo, akhirnya gitu ada pertanyaan, bukan cuma musisi. Jadi kalau saya pribadi sih lebih berpikir, mungkin kita harus merubah mindset kita kalau ini bukan musibah. Ini bukan lagi musibah, tapi justru ini jadi suatu ibaratnya kita harus dibelokin nih, yang tadinya arah kita ke kiri, terpaksa kita harus ke kanan. Gimana caranya kita tetap jalan. Mungkin dengan cara-cara yang tadi Pak Roy bilang itu sip banget sih, dengan cara-cara yang kita mungkin harus bikin paguyuban yang seluruh musisi, nggak usah seluruh deh, nggak usah seluruh Indonesia, di Jakarta aja dulu misalnya, Jakarta dan sekitarnya punya paguyuban seni yang memang berhubungan kuat dan bukan seni, nggak usah banyak sih, musisi aja, seluruh musisi berkumpul di situ. Dan mungkin kalau seandainya kita bisa saling saling mengerti, dan mungkin kan ada beberapa musisi yang terdampak. Kalau tadi lihat dari surveinya yang paling terdampak banget itu kan yang di bawah 1 juta ya. Nah mungkin itu yang lebih butuh pertolongan dari kita ini, untuk yang bukan kita sih maksudnya. Dari para musisi yang tadi yang di atas 2 juta dan sampai 9 juta itu nggak terlalu terdampak, tapi mereka masih bisa bergerak. Mungkin di situ, mungkin ada paguyubannya menyediakan, ya mau nggak mau sekarang kita harus bergerak. Pergerakan kita udah nggak bisa lagi untuk kita usahakan selama masih pandemi ya. Nggak tahu nanti kalau di akhir tahun sudah bisa kembali normal, ya syukur. Tapi kalau seandainya tidak bisa juga, kita udah nggak bisa kembali normal lagi, ya mau nggak mau memang kita harus beralih ke dunia digital. Yang sekarang aja kita kondisinya kita lagi melakukan di komunikasi kita di digital kan. Mau nggak mau kita harus lari ke situ. Dan kayaknya memang semua musisi harus sadar kalau kita harus belok gitu. Jangan tetap memaksakan untuk tetap pengennya live. Emang sih pasti ada perubahan dan ada rasa yang berbeda, tapi kayaknya sih pilihannya adaptasi atau mati. Pilihannya itu adaptasi atau mati. Mungkin itu ya tanggapan saya. Pertanyaan tadi itu sih untuk kita semua sih, apakah ini musibah? Ya. Terima kasih banyak Pak Fadli. Ini sangat filosofis nih pertanyaannya. Silakan kepada moderator untuk menanggapi pertanyaan Pak Fadli. Oke, saya coba ini ya, saya coba nanggapin ya. Terima kasih Pak Fadli, ini menarik sekali begitu ya. Kalau tadi ditanya ini musibah atau bukan begitu ya, sebetulnya ya tetap balik lagi ke kitanya begitu, ke orangnya gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan sesuatu yang sifatnya introspeksi yang tadi
Bung Gredi bilang, oh ini filosofis banget gitu, bener sih gitu ya. Jadi soal orang memandang ini musibah atau bukan, ya balik lagi ke orangnya menurut saya gitu ya. Apakah dia menganggap ini sebagai suatu hal yang positif atau bukan? Seperti tadi Ibu Siti dari UNES bilang, kan tetap ada sisi positifnya, betul gitu ya. Jadi jangan kita cuma lihat hanya sisi negatif, tetap ada yang positifnya gitu ya. Jadi ya optimis lah juga gitu ya. Nah terus seperti yang tadi saya paparkan juga, saya pribadi aja udah kepikir gitu, karena saya memang berkecimpung di bidang komposisi dan itu berasa banget. Jadi langsung kan wilayah-wilayah ini yang sifatnya ya langsung memikirkan ke esensi, makanya tadi saya sebut esensi gitu ya. Jadi ini apa nih gitu nih? Ini memang ini satu mungkin ya kita nggak tahu ya, sekali lagi kalau berakhir sampai akhir tahun. Nah kalau misalnya enggak, panjang sampai tahun depan begitu kan ya. Ini benar-benar mesti berpikir ulang dan keras banget gitu. Ini bukan sesuatu yang main-main gitu. Jadi jangan punya berpikiran oh oke, apa-apa live gitu. Mungkin ya nggak tahu gimana. Itu jadi di kalangan kita ya khususnya yang saya dengan teman-teman dengan komponis gitu ya. Ini paling memikirkan banget gitu. Ya, makanya saya dengan rekan-rekan di dalam penelitian ini saya lontarkan, ayo ini kita nggak bisa cuman hanya ini, ada sisi yang lain. Jadi makanya inilah pola penelitian kita, cangkupannya ini kita coba perluas gitu jadinya. Jadi bukan cuma hanya masalah ekonomi ya. Jadi saya sendiri banyak memikirkan untuk masalah seperti ini, implikasinya gitu. Dan ini ya itu baru yang di bidang ini ya, belum lagi misalnya di pendidikan, pembelajaran. Ya, kita tahu itu ada perubahan kan, itu signifikan banget perubahan itu. Ya, jadi banyak PR-nya banyak betul. Memang mungkin belum bisa dijawab sekarang begitu, tapi ini karena kita masih berproses ya semuanya gitu ya di tengah-tengah ini kan gitu ya. Tapi saya sendiri bergelut terus terang, memikirkan terus ini apa, kemungkinan ini bagaimana begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini Bung Fadli. Baik. Tadi sepertinya ada pertanyaan dari Pak Alga Fari. Halo, selamat malam. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Alga, saya koordinator dari komunitas IFGC, Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Saya mau sedikit menanggapi tadi dari, sebentar ya saya lihat di chat dulu. Dari Maria untuk yang ingin serius untuk menjadi pemusik gitu ya. Kalau saya kan dari komunitas ya. Nah ini di sini komunitas IFGC saya megang untuk Jakarta dan Bekasi. Saya selalu mengadakan gathering ya. Di gathering itu biasa kita juga sering ada sharing, diskusi, dan kita wajibkan para anggota untuk perform karena itu kan melatih mental kita dalam menjadi pemusik. Nah, kemudian menanggapi juga untuk Pak Riki Jab ya. Tadi membahas akses ya Pak. Ya ini saya sih di komunitas ini mungkin membuka akses untuk teman-teman musisi solois ya, solois gitar pemula. Di sini bukan berarti saya paling senior atau gimana, cuma karena saya koordinator ya. Ya, jadi untuk sama-sama mengembangkan skill, saya membuka akses untuk yang mau bergabung. Kemudian mungkin akses untuk lebih serius lagi seperti untuk berkarya gitu kan, saya juga masih sama-sama belajar, masih bingung juga ya. Kemudian satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk pemusik-pemusik pemula seperti saya dan teman-teman saya dari komunitas IFGC, untuk saat ini apa ya hal yang harus kami lakukan, karena kita baru belajar mengcover musik, membuat aransemen, tapi bersamaan juga dengan saat ini ada RUU, ada undang-undang permusikan yang melarang tentang cover musik di YouTube. Itu kan menakutkan sekali itu. Sementara kita pun belum sanggup ibaratnya menciptakan karya original, baru belajar membuat aransemen.
Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Saudara Nyong Alga. Silakan ditanggapi oleh narasumber. Kalau misalnya masalah cover RUU itu ini saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya untuk Pak Alga ya udah melakukan komunitas ya gitu ya untuk bisa sama-sama belajar gitar, itu saya sangat ini banget respect ya. Jadi kami juga sebenarnya misalnya kita di UPH itu kami mewajibkan mahasiswa kami supaya melakukan namanya musik sosial juga. Jadi kami mensosialisasi misalnya kebutuhan musik ya untuk berbagai kalangan masyarakat. Cuma itu sebatas mungkin jangkauannya masih kecil ya, jadi nggak begitu merata gitu. Ya gara-gara ada biaya juga, banyak faktor ya sebenarnya di balik itu. Akan tetapi ya ini sebenarnya kami kalau misalnya dari pihak akademisi, kami sangat senang sekali kalau misalnya ada ini mitra. Jadi untuk misalnya kegiatan kepada kami itu namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi dari pihak komunitas kami itu bisa ini sebenarnya kirimkan mahasiswa kami, kalau tidak kadang bisa dari dosen kami untuk ini untuk sama-sama mengembangkan ya, sama-sama bisa sharing misalnya atau mengajarkan sesuatu. Nah, di dalamnya tuh ya kemungkinan nanti kita ke depannya bisa kerjasama, Pak. Gitu. Mungkin ada banyak hal yang belum kita bahas bersama, cuma karena keterbatasan waktu ya, dan kasihan juga dengan narasumber kita, mungkin akan ada aktivitas lain atau apa. Nah, untuk itu moderator silakan berikan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, manusia atau kita sebagai musisi akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Mau itu tadi dibilang apakah ini musibah ataukah ini mungkin era baru, itu pasti musisi akan terus berkembang. Yang pertama. Lalu yang kedua, kesimpulannya, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mengalami ini semua, kita harus balik bercermin, berserah diri kepada yang Maha Kuasa, karena semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang ingin ditambahi dari Kariki? Oke, saya kira cukup ya, Mas Gredi. Saya mungkin menambahinya, ya semoga kita berdoa agar kita kembali ke normal, pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, langsung saja saya serahkan ke MC. Silakan, Kak Tara. Oke, terima kasih kepada moderator kita, Bung Riki dan Bung Gredi. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada dosen-dosen UPH ya. Ada Bu Olivia, Bapak Riki Yap, dan Bu Kezia Putri. Semoga di lain kesempatan kita bisa ini lagi ya, kerjasama lagi ya dengan UNJ. Dan untuk para audiens, demikianlah ya diskusi kita pada malam hari ini dengan topik yang sangat menarik ya. Yaitu tentang survei musisi di masa pandemi COVID-19. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Dan kami selaku pihak penyelenggara dari Sikj Channel mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kekurangannya. Dan jangan lupa berdoa, tadi kata moderatornya.